Hormati Kepala Desa Kualan Gilir beserta jajaran Ketua BPD, kemudian pihak Kapolsek Balai Berkuat, kemudian dan Ramil, pihak perusahaan PT Warna Persada, kemudian teman dari Paralegal Keuskupan Ketapang dan UB kami TBBR Simpang Mulu, kemudian dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Sebelum saya memaparkan hal-hal yang saya sampaikan, perkenalkan, inilah anggota TBBR Simpang Hulu. Dia bergabung dari Sikucing Kualan, Sikucing Labai ada, kemudian dari Botu Bosi ada, Balai Pinang ada. Inilah tujuan kami bukan berarti membawa keresahan, tetapi untuk pendampingan terhadap teman-teman. Nah, lalu saya juga memperkenalkan diri saya, nama saya Andreas Ratius. Jadi mohon maaf karena kemarin saya turun ke lapang, saya tidak membawa nama desa, tetapi membawa nama TBBR. Jadi mohon maaf Pak Kades sebelumnya. Nah, berkaitan dengan persoalan yang selama ini mungkin bukan hanya Gensau yang merasakan, seluruh desa Kualan Gilir yang merasakan. Tetapi sampai hari ini tidak ada titik terang, tidak ada titik temu, tidak ada keterbukaan seluruh elemen-elemen yang terpenting, elemen yang penting di wilayah kita. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Seharusnya sudah beberapa kasus yang disampaikan, yang dilakukan oleh pihak perusahaan, seharusnya sudah bisa ada penyelesaian dengan baik. Ternyata sampai hari ini masih ada. Nah, apakah kita mau berdiam? Kan itu persoalannya. Nah, lalu saya meminta kepada pihak pemerintah desa agar membuka terang benderang. Karena ini ibarat kalau tidak ada asap tentu tidak ada api. Ya. Karena ada api tentu ada asap. Nah, ini mohon maaf pimpinan saya, karena saya membawa dari TBBR, bukan berarti saya menggali, tetapi inilah keterbukaan kita terhadap masyarakat. Nah, saya juga membela masyarakat. Saya juga di satu sisi bekerja di pemerintah desa. Nah, ini saya mohon, tolong dibuka. Nah, bicara dengan sejarah damar, kami semua mengakui itu. Kami tidak mengklaim, selama ini tidak pernah mengklaim. Hanya yang kami klaim itu adalah sudah keterlewatan. Karena sampai dan naik Bukit Sabar Bubu, kami turun waktu sebelum kami aksi, kami melihat langsung di atas puncak. Dari Sabar Bubu itu sudah ada trekan, sudah ada peta merah. Malah sudah memasuki ke wilayah Gensau. Nah, melihat hal seperti itu, makanya kami menancaplah patok, menancaplah mandoh di atas. Itulah ciri khas orang Dayak untuk mempertahankan hutan, bukan mau menakut-nakuti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Ini mohon maaf, pahami dulu, kita sama-sama orang Dayak. Nah, kemarin juga kami melakukan ritual di situ. Bukan berarti memerintahkan supaya orang yang baik atau yang jelek yang harus mati, bukan. Itulah tanda orang Dayak untuk mempertahankan hak dan leluhur di situ. Nah, berkaitan dengan damar, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami mengakui, surat hibah mengakui. Tetapi di satu sisi, ini perlu Pak Nurikin ecamkan, Pak Nurikin pikirkan, yang saya garis bawahi. Di situ ada 3 hibah yang disampaikan oleh Pak Amicang. Pertama Nurikin, 2 Thomas Alimentara, dan 3 adalah Leman. Tetapi yang hari ini Pak Thomas Alimentara memberikan surat pernyataan kepada kami bahwa dia tidak termenang dalam hal itu. Dan pesan Pak Mincang kemarin bukan mau dijual, tetapi dipertahankan. Tolong jaga. Nah, ada surat pernyataan dari Pak Thomas, kami sudah ambil untuk menguatkan bahwa Nurikin tadi mengatakan Pak Thomas, ya dia memang di situ ada bertanda tangan. Nah, lalu ditandatangani oleh Kades pada tahun 2000, saya ingat. Kemudian melihat situasi, karena ke depan pasti ada sesuatu yang ternyata 2003 terjadi penggusuran, walaupun sudah yang sudah disetujui oleh penghibah. Nah, pada tahun 2002 kami berpikir, orang-orang tua berpikir, bukan kami, tapi bapak-bapak kami. Bapak saya sudah meninggal, tetapi anaknya masih. Sejarah itu kami
kami perjuangkan. Di tahun 2002, di sini jelas, di sini adalah pemeliharaan dan penjagaan hutan. Bukan kami mengklaim untuk Gen Sawok, tetapi untuk seluruh desa kolonial. Ini harus kita pahami. Tadi mengatakan orang Gen Sawok mengklaim, tetapi tidak, mohon maaf, saya bukan memanggil presiden. Tetapi seluruh desa kolonial. Karena kami merasa dampaknya nanti ketika bukit yang rusak, bukan hanya Gen Sawok yang meninggal, semua meninggal. Karena ulah-ulah manusia. Tanah ini tidak bisa bertambah, Pak. Manusia selalu bertambah tiap tahun. Itu harus dicamkan baik-baik. Ada beberapa poin di sini. Jangankan perusahaan, masyarakat setempat kalau mau menebang kayu itu masih ritual, pakai pibu ayam satu, minta ke leluhur, minta ke Dewata. Bayangkan, itulah kearifan lokal. Nah, sekarang perusahaan karena merasa disitu ada, merasa izin dari pusat, provinsi, kabupaten dan daerah. Tetapi di situ harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang tidak boleh diganggu dan boleh diganggu. Kan itu. Kalau menurut saya, kalau memang tidak boleh diganggu, kenapa diganggu? Jangan masyarakat terus disalahkan. Masyarakat ini orang bodoh, orang awam. Tapi tolong orang Dayak yang kita pinta itu beri pencerahan, beri pemahaman kepada masyarakat. Nah, kami punya bukti bahwa peta di atas itu ada nama orang-orang tertentu. Itulah makanya perusahaan berani menggusur. Tapi saya tidak sebut siapa orangnya. Dan di kesepakatan di Rumah Betang itu sudah melanggar bahwa situs-situs budaya itu tolong dipertimbangkan, tolong diperhatikan. Lalu tidak boleh ada lagi satu pintu. Nah, selama ini apa yang terjadi? Jadi ini saya mohon kepada pemangku kepentingan untuk buka terang benderang supaya masyarakat tidak salah kaprah, supaya tidak masyarakat menuduh tanpa bukti. Nah, lalu RKT di tahun 2021, coba buka. Merahnya masih besar. Tetapi di 2024 merahnya semakin kecil yang di Bukit Sabar Bubu. Padahal itu sudah di warna merah itu. 2021. Nah, ini 2021 ini. RKT ini. Kemudian di tahun 2002 yang merah agak nipis-nipis itu udah hilang. Udah hilang. Nah, inilah bentuk kami kepedulian terhadap masyarakat. Ini bukan hanya untuk Gen Sawok. Tolong jangan menyebut nama Gen Sawok, tapi untuk kepentingan kita bersama. Menjaga hutan itu bukan hanya Gen Sawok. Karena di sini jelas, kalau di kesepakatan tahun 2002 ini jelas bahwa kami tidak ada mengatakan mengklaim. Dan kami sebenarnya tidak mau barang ini harus dikatakan kalian dengan kelompok nama. Tidak. Karena ini terpaksa. Ketabar tidak bisa mempertahankan hutan sebelah mereka. Ini jelas. Sebelah sana Ketabar yang melihara dan menjaga. Sebelah sana Gen Sawok. Karena Ketabar tidak bisa, mungkin persatuan mereka kurang. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena mereka masing-masing punya kepentingan sendiri. Jadi tidak ada lagi mikirkan kakek nenek cucu. Saudara saya Nurikin dia santai saja di Petebang sana, tapi dia tidak memikirkan keluarga di sana. Apa dampak nanti ketika bukit itu udah gundul? Nah, melihat tingkah laku seperti itu, makanya kami Gen Sawok ayo bergerak. Murni Pak, sebelum pertama itu kami bisa bergerak. Karena kami mengacu kepada kesepakatan dua ini. Dan ini juga legal. Jadi bukan hanya masyarakat setempat. Kadat zaman itu zaman Pak Rao, RT-nya Pak Ajil, kemudian Patih Pak Andoy, dan kepala adat zaman itu Pak Hen. Saya hari ini Pak Hen tidak hadir, kan kemarin juga saya mampir beliau, ternyata beliau sakit tangan, tidak bisa hadir. Jadi dia juga minta maaf. Bukan ada alasan neko-neko, enggak lah.
Kalau dihadiri juga saya bersyukur. Nah mungkin hanya itu dulu penjelasan saya, mungkin sambil berjalan untuk waktunya kami persilakan kepada MC. Terima kasih.